Salam kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program kerjasama YKB GK TV dengan Bina Warga. Pada persiapan sekolah minggu episode kali ini, kita akan membahas Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menuntun. Kita dalam episode ini akan membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Mari mengawalinya kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami melayani adik-adik. Kami siap, ya Roh Kudus, tuntun kami, berkuasalah dalam Yesus. Amin. Kita akan membahas bagian firman Tuhan bersama dengan kakak pendeta Santi. Kak Santi, silakan. Baiklah kakak-kakak, mari kita membuka Alkitab Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Perikop ini diberi judul Cara Allah Menuntun Umatnya. Saya akan bacakannya. Setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan barisan teratur, orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab dahulu Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan memperhatikan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini, katanya. Lalu orang Israel berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari tidak beralih dari depan bangsa itu. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, telah lama bangsa Israel hidup ditindas di Mesir dan merindukan pembebasan. Dan berkat Allah, bangsa Israel dibebaskan melalui kepemimpinan Musa. Bangsa Israel menanti-nantikan dengan segala jerit, minta tolong agar mereka dapat lepas dari tanah di mana mereka diperbudak. Tapi kakak-kakak kita perlu ingat, sekalipun memang mereka dalam perjalanan ketika mereka keluar dari Mesir dituntun oleh Musa, sesungguhnya yang menuntun mereka baik Mesir, baik bangsa Israel maupun Musa adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang menuntun mereka melalui Musa. Allah menentukan bahkan jalan mana yang perlu mereka tempuh setelah mereka keluar dari Mesir. Ini menarik di ayat 17. Setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan barisan teratur orang Israel berangkat dari Mesir. Nah, ini menarik ya. Jadi perjalanan yang mereka tempuh menuju tanah yang dijanjikan adalah melalui jalan yang memutar. Dan karena perjalanannya mesti lewat rute memutar, membutuhkan waktu 40 tahun di padang gurun. Wah, ini saya membayangkan ya, mereka mungkin waktu mereka udah lepas dari Mesir, mereka langsung membayangkan, wah mereka segera akan punya tanah di mana mereka bisa bebas, mereka bisa leluasa ya, tinggal di tanah
di mana mereka tidak perlu ditindas, mereka bisa menata hidup mereka. Mereka mungkin sudah punya bayangan seperti itu. Dan tanpa mereka sangka-sangka, tanpa mereka duga, justru jalan yang akan mereka tempuh, jalan yang memutar. Dan karena itu konsekuensinya mereka harus tempuh selama 40 tahun. Kenapa? Kakak-kakak, ya kadang-kadang dalam hidup kita juga kadang seperti itu ya. Misalkan, aduh Tuhan, kok ini perjalanan kayaknya nggak nyampe-nyampe begitu ya. Aduh, udah bayangannya itu bakal mestinya nyampe, lalu kemudian bayangannya mungkin kita akan dituntun di tujuan langsung begitu ya, nggak perlu muter-muter gitu. Tapi ternyata sesewaktu dalam fase hidup kita ada jalan yang terasanya tuh jalannya itu ya panjang, jalannya itu kesannya tuh memutar. Tapi ada alasannya, kakak-kakak. Alasannya adalah nih menarik, tadi saya sudah baca ya. Jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi perlu dipahami bahwa konteks pada saat itu kan mereka bisa berhadapan dengan bangsa-bangsa yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih tangguh. Sedangkan umat Israel ini kan bangsa budak. Ya, selama ratusan tahun mereka diperbudak, ya, disuruh mengerjakan yang perlu mereka kerjakan, dan mereka tidak pernah tuh berhadapan langsung katakanlah pada bangsa-bangsa lain yang lebih kuat, ya. Sedangkan mereka pada saat itu mereka mengembara dan mereka akan berhadapan dengan begitu banyak tantangan, termasuk bangsa-bangsa yang merdeka, bangsa-bangsa yang lebih kuat. Bagaimana mungkin bangsa yang sebelumnya mereka budak, ya, baru saja mereka lepas, baru saja belum ngerti macam-macam, belum ngerti apa-apa, belum kuat, ya, baru saja lepas, lalu kemudian akan menghadapi bangsa-bangsa lain lebih kuat. Itu bisa saja membuat mereka akan kalah atau mendesak mereka akan kembali ke Mesir. Karena itu Allah memutuskan mereka melalui jalan yang jauh justru lebih aman untuk mereka, ya. Jauh lebih aman walaupun membutuhkan proses selama 40 tahun. Dalam masa 40 tahun itu mereka akan sungguh-sungguh dipersiapkan sebagai umat, sebagai bangsa, sebagai kaum milik Tuhan. Dalam proses selama 40 tahun itu mereka akan belajar juga mengenal Tuhan, ya. Mengenal siapa itu Tuhan. Bukan saja sekedar Tuhan sosok berkuasa membebaskan mereka begitu saja lalu kemudian masuk ke tanah yang mereka impikan selesai. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan menginginkan agar mereka menjadi umat, menjadi bangsa yang kenal Tuhan. Identitas mereka berganti menjadi milik Tuhan, dan melalui mereka akan banyak bangsa-bangsa mengenal Tuhan. Dan mereka akan jauh lebih siap, akan jauh lebih kuat berhadapan dengan kehidupan yang sesungguhnya, ya, dalam perjalanan mereka yang begitu panjang berhadapan dengan begitu banyak tantangan, ya. Karena itu Tuhanlah yang menuntun mereka. Bayangkan, Tuhan sudah menuntun mereka, Tuhan mempersiapkan rute-rutenya untuk mereka dalam rute-rute yang sekalipun 40 tahun panjang, tapi itu masa di mana mereka akan mengenal makin baik, makin intim siapa itu Tuhan. Dan tuntunan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Artinya baik siang maupun malam, sekalipun lewat rute memutar 40 tahun, tapi mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Suatu perjalanan yang butuh proses, tapi melewati jalan yang penuh proses itu justru mereka dituntun, justru mereka diberikan rute yang jauh lebih aman, dipersiapkan lebih matang lagi oleh Tuhan dalam proses mereka dibentuk sebagai umat, sebagai bangsa
yang dibebaskan oleh Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan dari Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai dengan 22. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tetapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22, kisah bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita mau memperkenalkan Tuhan menuntun. Nah, kita akan membahas pada bagian ini ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Ada Kak Angela. Kak Angel, silakan. Shalom kakak-kakak. Sekarang saatnya kita mempersiapkan untuk bahan ajar adik-adik balita dan batita. Tujuan dari pembelajaran ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yang pertama, anak mengenal kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dan yang kedua, anak mampu berkata, Tuhan menuntunku. Untuk kata Tuhan menuntun, nanti kakak-kakak bisa jelaskan lebih lanjut kepada adik-adik supaya semakin paham apa yang dimaksud. Mungkin bisa menggunakan Tuhan memimpin atau Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Untuk metode cerita, pendekatan kali ini saya mengusulkan untuk menggunakan sudut pandang orang pertama. Jadi seolah-olah kita yang bercerita akan menjadi salah satu orang dari bangsa Israel tersebut yang sedang berjalan keluar dari Mesir. Ini akan membantu anak membayangkan secara konkret pengalaman yang dirasakan oleh bangsa Israel secara lebih hidup dan juga personal. Kita bisa memulai cerita dengan sebuah ungkapan syukur, memuji Tuhan, lalu masuk langsung ke bagian cerita dengan penuh semangat dan antusias. Kurang lebihnya seperti ini. Hore, hore! Wah, akhirnya kita bebas! Wah, setelah lama sekali ya, Raja Firaun tidak memperbolehkan kita pergi dari Mesir. Adik-adik masih ingat? Teman-teman masih ingat? Berapa lama kita harus menunggu? Wah, sudah ada berapa tulah ya yang terjadi? Wah, coba-coba. Kamu jawab berapa? Berapa 10? Betul. Kita sudah melewati 10 tulah. Lama sekali. Puji Tuhan, tapi Tuhan selalu menuntun kita. Sampai akhirnya sekarang, Tuhan bisa membawa kita keluar dari Mesir. Puji Tuhan, aku senang sekali nih. Yuk kita jalan, aku gak sabar ini. Mau pergi ke tanah perjanjian. Ayo cepat-cepat, jangan sampai ada yang ketinggalan. Eliezer, Gerson, Miriam. Oke, aman semua ya. Semua keluarga lengkap, jangan sampai ada yang ketinggalan nih. Harus lengkap. Jalan serta Yesus. Kita bisa ajak adik-adik untuk nyanyi ya. Terus, sudah lama ya jalannya. Tapi kok nggak sampai-sampai. Musa, sebenarnya kita mau kemana nih? Sudah dari tadi loh kita jalan di padang gurun ini. Nggak ada tanda jalan. Yakin kita tidak tersesat? Panas juga ini. Mataharinya terang sekali. Terus kalau malam gimana ya? Nanti kita nggak bisa lihat apa-apa. Musa, gimana ini Musa? Kita mau sampai kapan jalan di sini terus? Tapi ngomong-ngomong, dari tadi kan mataharinya bersinar terang ya. Besar sekali mataharinya. Tapi aku juga nggak terlalu merasa kepanasan ini. Aku masih bisa berjalan dengan semangat. Wah, ajaib ini. Tiang apa itu di depan? Apa ya? Apa itu yang membuat aku jadi tidak kepanasan?
Coba-coba kalau diingat-ingat, Musa pernah bilang, ini tiang awan dari Allah. Kalau siang, saat matahari sedang terik-teriknya, tiang awan ini yang memimpin kita, yang memimpin bangsa Israel di depan. Jadi ini dia cara Tuhan menuntun, cara Tuhan menunjukkan jalan kepada kita. Wah, sekarang juga sudah malam. Tapi anehnya nggak terlalu gelap, masih terang. Aku masih bisa berjalan. Apa karena tiang itu ya? Kata Musa, ini, ini tiang api. Tiang api dari Allah. Wah, lihat, lihat, lihat. Kami masih bisa berjalan meski malam hari. Karena tiang api bersinar terang. Kami nggak takut. Ini pasti bukti kalau Tuhan menuntun. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Ini pasti karena Tuhan menuntun bangsa Israel. Tuhan selalu menjagaku. Kita bisa ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 36 atau alternatifnya kita bisa menyanyikan dari lagu JPCC yaitu Selalu Menjaga. Setelah itu kita lanjutkan kembali ceritanya. Teman-teman, rasa aman yang aku rasakan ini karena Tuhan menuntun, bukan cuma aku aja loh yang bisa merasakan. Teman-teman juga bisa merasakan. Kalian semua bisa merasakan Tuhan menuntun, Tuhan menyertai kalian. Wah, seperti apa ya buktinya ya? Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Contohnya ini, Tuhan tahu kalau adik-adik suka pisang, adik-adik lagi pingin makan pisang. Dan dikasih pisang sama Tuhan. Lewat siapa? Lewat mama. Adik-adik bisa makan pisang karena Tuhan yang memberikan lewat mama. Atau yang lain. Wah, lagi musim hujan. Tapi adik-adik tidak basah. Karena Tuhan juga yang menuntun lewat payung yang dibawa oleh Papa. Tuhan juga menuntun kita lewat firman dan juga lewat doa. Kita bisa tanya apa aja. Kalau misalnya kita juga merasa takut, kita terus bisa berdoa sama Tuhan. Selanjutnya untuk ayat hafalannya dari Mazmur 17 ayat 5. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Setelah itu untuk aktivitasnya kita bisa ajak adik-adik untuk bermain. Kakak-kakak bisa menyiapkan alat peraganya, ada tiang awan atau tiang api, tiang awan dan juga tiang api ya. Jadi ini alternatif yang pertama, modelnya seperti ini, atau alternatif yang kedua, modelnya seperti ini. Kita ajak adik-adik untuk membuat barisan, berjalan, lalu kakak-kakak memegang tiang awan di depan dan bisa berkata, sekarang siang, kita ikutin tiang awan dari Tuhan yuk. Lalu kita mengajak adik-adik mengikuti gerakan yang kakak-kakak lakukan. Misalnya kita sudah menyediakan trek, seolah-olah ini adalah padang gurunnya, lalu adik-adik diminta untuk melompat. Jadi semua melompat mengikuti di belakang tiang awannya. Setelah semua selesai, kita bisa ajak adik-adik untuk mengucap syukur pada Tuhan. Ini semua karena tuntunan Tuhan, adik-adik bisa melewati padang gurun ini. Terima kasih Tuhan sudah menuntun kami saat siang hari. Setelah itu kita mungkin bisa redupkan sedikit ruangan kelasnya, lalu kita ganti bawa tiang api. Kita bisa ajak adik-adik untuk challenge berikutnya. Tadi sudah melompat, mungkin sekarang mau merayap. Jadi adik-adik diajak untuk merayap. Setelah itu sama kita bisa katakan bahwa adik-adik bisa melewati tantangan ini karena Tuhan yang menuntun. Minta adik-adik untuk mengulangi bersama-sama. Karena apa adik-adik bisa melakukan? Karena Tuhan menuntun. Nah, kurang lebihnya seperti itu kakak-kakak.
Selamat mempersiapkan untuk cerita di kelas masing-masing. Terima kasih Kak Angela sudah membahas kita. Ini Kak Angela sangat-sangat piawai sekali menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22, kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kita memperkenalkan Tuhan menuntun. Kita akan membahas ide penyampaian cerita ini di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Sonya. Kak Sonya, silakan. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dengan Kak Sonya dalam persiapan mengajar untuk adik-adik kelas kecil. Adapun tema kita kali ini adalah Tuhan menuntun dan bahan bacaannya terambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah anak mau percaya akan tuntunan Tuhan dalam hidupnya, dan yang kedua, anak mau membuat komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Untuk aktivitas pembuka, kakak-kakak saya memberikan contoh 2 gambar ya, tapi kakak-kakak bisa cari gambar yang lain ya. Yang pertama itu gambar sebelah kiri itu bayi-bayi ya, jadi kakak-kakak bisa tanyakan kepada adik-adik waktu dulu masih kecil, apakah bisa langsung berjalan, bisa langsung berlari, bisa langsung main sepeda, dan sebagainya. Nah, berikan kesempatan pada adik-adik untuk menjawabnya. Lalu kalau mereka katakan tidak bisa, tidak mungkin dan sebagainya, lalu tanyakan, sekarang bisa berjalan, bisa berlari, bisa main sepeda, bisa memanjat gitu ya, karena siapa? Apakah bisa langsung sendiri ataukah ada orang lain yang membantu gitu ya, ada orang lain yang menolong untuk bisa melakukan hal itu ya. Kembali berikan kesempatan pada adik-adik. Nah, lalu di gambar yang kedua juga kakak-kakak bisa tanyakan, sekarang mungkin adik-adiknya kalau kelas kecil kan biasanya kelas 1 sampai kelas 3 ya, gitu ya. Nah, sekarang siapa yang sudah bisa lancar membaca, lancar menulis, lancar berhitung, gitu ya. Nah, apakah waktu masuk sekolah sudah langsung bisa membaca, gitu ya? Waktu pertama kali pegang buku, pegang pensil bisa lancar menulis, lancar membaca? Kan tidak, pasti ada yang menolong kan? Siapa yang menolong? Berikan kesempatan kepada adik-adik untuk menjawab. Nah, adik-adik dalam kehidupan adik-adik yang sekarang pun, maksudnya adik-adik butuh orang lain gitu ya untuk bisa menolong adik-adik melakukan sesuatu ya, butuh orang lain untuk menuntun sehingga adik-adik bisa lancar dalam melakukan sesuatu, berjalan, bermain sepeda, berlari, belajar, membaca, menulis dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan masuk dalam cerita bagaimana bangsa Israel ini dituntun oleh Tuhan dalam kehidupannya. Nah, untuk penyampaian cerita firman Tuhan, kakak-kakak bisa memakai alat peraga gambar atau wayang atau memutarkan video sambil kakak-kakak bercerita, atau dengan memakai juga adik-adik gitu ya sebagai alat peraga gitu ya. Adik-adiknya di apa dikelompokkan menjadi bangsa Israel dan ada satu anak adik-adik yang dipilih sebagai pemimpin gitu ya. Ceritanya mereka dalam perjalanan di padang gurun. Bisa seperti itu ya. Jadi kakak-kakak silakan boleh memilih ide yang mana. Ya, kakak-kakak, cerita ini adalah cerita perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Bangsa Israel merasa begitu bahagia karena doa-doa mereka selama ini didengarkan oleh Allah. Ya, penderitaan mereka selama ini mereka anggap akan berakhir karena mereka sudah boleh keluar dari Mesir gitu ya. Yang kedua, mereka bahagia karena apa? Mereka merasa mereka akan mendapatkan tempat yang baru. Kalau selama ini di Mesir penuh dengan penderitaan, mereka akan menerima tempat yang baru dengan kehidupan yang baru. Itu yang mereka pikirkan. Tapi
mereka tidak pernah membayangkan, tidak pernah mengetahui bagaimana perjalanan mereka akan begitu melewati berbagai bahaya, ya, padang gurun gitu ya. Mereka harus melewati padang gurun dan bangsa Israel ini tidak tahu bagaimana kondisi di padang gurun. Sementara mereka kan selama ini hanya taunya tinggalnya di Mesir gitu ya, tidak pernah keluar dari Mesir. Mereka tidak tahu bahaya dan kondisi yang harus mereka lewati di padang gurun. Ya, perlu diketahui kalau di padang gurun itu ya kalau siang itu panas terik sekali gitu ya, tidak ada pohon-pohon dan angin juga bertiup kencang gitu ya. Lalu kalau malam hari begitu dingin cuacanya gitu ya, dan banyak perampok gitu, banyak penjahat juga di padang gurun yang akan mereka hadapi gitu. Dan juga yang kedua mereka tidak tahu nih arah yang akan mereka tuju kemana ya. Tanah yang diberikan Tuhan itu, yang dijanjikan Tuhan Allah itu yang mana gitu ya. Jadi mereka berjalan hanya mendengarkan panduan dari Musa, sementara Musa memimpin bangsa Israel berdasarkan dengan panduan dari Allah sendiri ya. Kalau disuruh stop di sini, Tuhan Allah berfirman kepada Musa, stop di sini, stop, mereka beristirahat. Lalu besok lagi, ayo berjalan, mereka akan berjalan gitu ya. Nah, Tuhan Allah sebagai pemelihara alam ya, penguasa alam semesta tidak membiarkan bangsa Israel mengalami penderitaan gitu ya. Dia membawa Israel ini sebagai bangsa pilihannya keluar dari Mesir untuk ditibakan di negeri perjanjian. Maka dalam perjalanan pun Allah tidak tinggal diam gitu ya. Dia tahu akan apa yang dialami oleh bangsa Israel ini sangat berat, maka Allah menyediakan tuntunannya, menyediakan pimpinannya dengan bukti gitu ya, bahwa kalau selama ini kan eh, apa bangsa Israel hanya mendengarkan Musa gitu, kata Tuhan, kata Allah, kita harus berjalan sekarang. Kata Allah, kita harus berhenti di sini. Kata Allah, kita harus berdiam selama beberapa hari di sini. Begitu gitu ya. Mereka tidak tahu, tidak pernah mengetahui bagaimana rupa Allah dan bagaimana pimpinan Allah. Pokoknya ya mereka dengar gitu ya. Apa yang disampaikan Musa berarti adalah suara Tuhan. Ya, tuntunan Allah itu nyata dalam bentuk tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Ya, jadi Allah memimpin bangsa Israel dengan bentuk tiang awan dan tiang api yang berjalan di depan bangsa Israel. Jadi kalau tiang awan atau tiang api itu mulai bergerak, maka bangsa Israel harus ikut bergerak, berjalan gitu ya. Ketika tiang awan atau tiang api itu berhenti, maka bangsa Israel pun harus berhenti atau bahkan menetap selama beberapa waktu di tempat tersebut. Jadi tuntunan Allah itu nyata dan selalu berada di paling depan ya dari rombongan bangsa Israel ini. Tapi ternyata dalam perjalanan ini tidak mudah gitu ya, bahwa bangsa Israel kadang-kadang juga mengeluh, kadang-kadang juga marah-marah sama Tuhan, protes sama Tuhan gitu ya. Tapi Allah tetap memimpin gitu. Allah tidak meninggalkan bangsa Israel. Ini menunjukkan bagaimana Allah mengasihi gitu ya. Walaupun bangsa Israel kadang-kadang ngomel, kadang-kadang protes, kadang-kadang tidak taat gitu ya, tapi Allah tetap memimpin di depan gitu ya, sampai kepada tujuan yang akan diberikan yaitu tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Nah, ini berikut adalah poin-poin yang bisa diambil dari cerita kita hari ini ya, yang bisa disampaikan pada adik-adik, bagaimana hidup dalam tuntunan Allah itu tidak mudah gitu ya. Ada proses yang harus dilalui, sama seperti bangsa Israel, mereka harus berjalan di padang gurun selama beberapa puluh tahun sampai mereka menerima tanah perjanjian ya. Jadi proses itu adalah suatu rangkaian ya, kegiatan, rangkaian masa ya untuk mencapai sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang dituju. Nah, adik-adik dalam kehidupannya
juga membutuhkan proses gitu ya. Hidup dalam tuntunan Tuhan itu melalui suatu proses. Contohnya bagaimana ketika mereka mau jadi anak yang jujur, berani mengatakan kebenaran gitu ya, berani menyatakan bahwa ini salah, ini benar kepada teman-temannya. Ada proses, mungkin mereka dicemooh, mereka dijauhi oleh teman-temannya, mereka ditolak oleh teman-temannya karena mereka mengatakan suatu kebenaran gitu ya. Dan ini nggak mudah lah. Atau juga contoh yang kedua adalah untuk menjadi anak yang taat gitu ya, taat pada orang tua, mendengar dan melakukan apa yang orang tua perintahkan gitu ya. Contohnya lagi asik-asik nonton, udah ayo stop, waktunya belajar. Bagaimana adik-adik belajar untuk taat, mengalahkan ego sendiri gitu ya, keinginan diri sendiri untuk mengikuti, mendengarkan dan mengikuti apa yang dikatakan orang tua. Dan ini tidak mudah, tapi butuh proses ya gitu. Yang penting ada yang utama adalah bagaimana adik-adik ini punya komitmen nih, mau nggak gitu ya, mau nggak belajar untuk dituntun gitu ya. Dimulai dari rumah gitu ya, dituntun sama orang tua, dituntun oleh guru-guru di sekolah, dituntun oleh kakak-kakak sekolah minggu ya, bahwa Tuhan memakai semua orang yang ada di sekitarnya adik-adik ini untuk menuntun kehidupan mereka sehingga mereka benar-benar bisa menjadi anak-anak yang hidup dalam tuntunan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, untuk aktivitas penutup, ini saya memberikan gambar tiang awan dan tiang api yang bisa nanti dipakai oleh kakak-kakak, bisa untuk membuat pembatas Alkitab. Kalau untuk membuat pembatas Alkitab, maka ditempel depan belakang ya, gambar tiang awan dan tiang apinya nanti ditempel jadi satu, lalu dilaminating untuk pembatas Alkitab. Nah, bisa juga yang kedua ini untuk sebagai gelang tangan ya, hiasan gelang tangan. Jadi di kanan dan di kiri buat adik-adiknya. Jadi berikan juga kertas yang melingkar di tangan kanan, di lengan kanan dan lengan kirinya. Lalu nanti tiang awan dan tiang apinya ditempel ya. Jadi seperti itu untuk aktivitas penutupnya. Nah, untuk ayat hafalannya kakak-kakak ini saya ambil dari Mazmur 23 ayat 38 yang berbunyi, "Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Nah, ini juga saya memberikan usulan beberapa lagu ya kakak-kakak untuk bisa diberikan kepada adik-adik. Saya sudah cantumkan judulnya dan juga link YouTube-nya, nanti kakak-kakak bisa pelajari lalu berikan kepada adik-adik ya. Ya, kakak-kakak, itulah tadi beberapa ide untuk penyampaian cerita kepada adik-adik kelas kecil tentang Tuhan menuntun. Kiranya kakak-kakak bisa mempersiapkan diri dengan baik dan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik dengan baik ya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih banget Kak Sonya sudah memberikan kami ide-ide menarik di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Kita akan beranjak ke kelas besar. Sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Kisah Keluaran 13, 17 sampai dengan 22. Kita memperkenalkan Tuhan menuntun melalui kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas besar kali ini. Ada Kak Helen Jayanti. Wah, ini orang Malang nih ya. Kak Helen, silakan. Terima kasih. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk mempersiapkan diri kita dalam melayani di kelas besar. Kita akan belajar dari kisah Tuhan menuntun umatnya, Tuhan menuntun. Dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22.
Tujuan pembelajaran untuk kelas besar adalah yang pertama, anak mau percaya akan tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, anak membuat komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama cerita sekolah minggu. Nah, diawali dengan membaca Alkitab yang terambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Lalu, kakak-kakak juga bisa menggunakan metode ini, yaitu menggunakan karton sebagai bingkai TV. Jadi ceritanya kakak-kakak yang menceritakan itu akan menjadi reporter. Nah, jadi bisa juga bila kakak-kakak mau menayangkan video, jika ada ditayangkan di proyektor atau di TV. Nah, ini bisa digunakan dari filter TikTok atau Instagram. Jadi di TikTok itu kita tinggal searching aja di filternya itu ada tanda kaca pembesar gitu untuk mencarinya. Lalu bisa diketik. Tulisannya adalah breaking news, berita, news, atau reporter. Nanti bisa pilih salah satu, nanti muncul seperti ini. Jadi kita tidak perlu mengeditnya, tetapi kita bisa langsung bikin video dari filter tersebut. Nah, nanti ada percakapan, dua percakapan. Yang pertama reporter, yaitu kakak sekolah minggunya yang akan bercerita. Lalu nanti ada juga Musa yang akan diwawancarai. Jadi mungkin kalau misalkan mau jadi dua tempat gitu, mungkin yang Musa bisa dibikin video, tetapi kitanya yang langsung, atau mau langsung dua-duanya. Jadi cuma fotonya aja gitu. Jadi kita kayak seolah-olah mewawancara dari fotonya tersebut. Tuh. Jadi bisa terserah kakak-kakak mau milih yang mana. Nah, ini untuk pemberitaan beritanya. Berita hari ini, sebuah bangsa yang besar bernama bangsa Israel dikabarkan tengah melakukan perjalanan memutar padang gurun dan menuju Laut Teberau. Keputusan ini sangat mengejutkan semua orang. Sebenarnya kalau mereka melewati jalur Filistin akan jauh lebih singkat. Kita coba ya wawancarai narasumber kita yang bernama Musa, yang adalah seorang pemimpin bangsa Israel. Bagaimana Bapak Musa? Mengapa Anda memilih untuk memimpin bangsa Israel memutar dan menuju Laut Teberau? Padahal kan kalau mau lewat Filistin itu akan lebih cepat kita perginya. Kemudian Musa itu menjawab, ya, kami punya strategi demi kebaikan bangsa Israel agar tidak lagi dikejar oleh bangsa Mesir itu. Dikejar siapa, Pak? Dikejar prajurit Mesir. Barangkali mereka akan berubah pikiran dan mengejar kami. Jadi kami membuat pergerakan memutar. Nah, ini bisa juga kalau kakak-kakak mau review dari pertemuan sebelumnya atau mereview dari kisah sebelumnya, yaitu di mana Musa keluar dari tanah Mesir bersama dengan bangsa Israel dengan melewati segala tulah dan lain sebagainya. Itu juga bisa diungkit lagi. Lalu percakapannya dilanjutkan, loh Pak, tapi kan nggak mudah kalau kita melewati padang gurun. Pasti kalau siang akan panas sekali, kalau malam akan dingin sekali. Kan selalu ada suhu-suhu ekstrim nih, ketika siang maupun di malam hari. Kemudian Musa menjawab, nah, ini hebatnya Tuhan kita. Meskipun siang dan malam, Tuhan menuntun kami dengan mengadakan yang namanya tiang awan pada siang hari, agar kita tidak kepanasan, dan tiang api pada malam hari, supaya kita tidak kedinginan. Wow, hebat sekali ya Tuhan kita. Tuhan sangat menyayangi setiap umatnya. Ia mau menuntun kita. Adik-adik, pernah nggak adik-adik merasa tuntunan Tuhan? Adik-adik merasakan disertai oleh Tuhan. Pernah tidak ya? Kakak pernah. Pada saat kakak lagi sedih karena nilainya kakak jelek, Tuhan memberikan kakak semangat melalui papa mamanya kakak. Sehingga kakak mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, sekarang coba deh kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak merasakan Tuhan menyertai adik-adik? Tuhan menyertai dan menuntun adik-adik.
Pernah nggak merasakan itu? Ayo coba dipikirkan, nanti setiap mic ini kalau misalkan sudah ke arah adik-adik, berarti dia harus menjawab pertanyaannya kakak. Oke, bisa? Ya, kita sharing ya. Ayo coba dipikirkan, kakak kasih waktu 10 detik. 10, 9, 3, 2, 1. Oke. Ya, jadi gimana adik Adi? Oh ya, oke. Semua boleh beri tepuk tangan dan lain sebagainya. Jadi ditutupnya dengan sharing, kakak-kakak. Nah, baru nanti bisa lanjut ke arah ayat hafalan bahwa meskipun ada banyak hal, tantangan yang kita harus hadapi, kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan menyatakan di Keluaran 14 ayat 13, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Wah, luar biasa ya, Tuhan kita bahkan memberikan keselamatan, memberikan kekuatan dan keberanian hari ini. Jadi Tuhan itu akan selalu memberikan kita kekuatan. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan. Yuk kita hafalkan sama-sama ayat ini. Terus bisa ditutup dengan doa. Ya, kurang lebih seperti itu ya kakak-kakak untuk ceritanya. Lalu untuk aktivitasnya. Aktivitasnya adalah membuat pembatas Alkitab. Bahannya bisa kertas print gambar api dan awan seukuran setengah kertas A5. Jadi misalkan ini kertas A5, jadi ini kertas A5, nanti dibagi dua lagi. Jadi kertas awannya seperti ini, apinya seperti ini, lalu ada satu kertas lagi untuk menempelkannya, untuk bisa dibuka. Jadi itu bisa buat pembatas Alkitab. Lalu di dalamnya itu bisa dituliskan seperti tadi yang sudah ditanyakan melalui reporter tadi, dituliskan bukti penyertaan Tuhan kepada setiap adik-adik. Misalkan aku diberikan keberanian oleh Tuhan sehingga aku bisa berjalan di tengah gelapnya malam misalkan. Atau saya diberikan penyertaan oleh Tuhan dengan kesungguhan hati untuk belajar sungguh-sungguh sehingga nilaiku bisa mendapatkan nilai yang baik. Ya, dan di situ dibebaskan saja adik-adik mau nulisnya seperti apa. Demikian kakak-kakak untuk persiapan kita kelas besar. Semangat melayani kakak-kakak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Helen sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas besar. Wah, udah semua hari kita bahas. Kak Angela di kelas balita-balita, ada Kak Sonya di kelas kecil, dan Kak Helen sudah berbagi. Lebih, Pendeta Santi sudah mendasari kita dengan firman Tuhan yang kita akan bagikan. Demikian seluruh episode kali ini. Kakak-kakak silakan diolah, sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Dan kita tutup yuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur karena ada kesempatan kami untuk membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide-ide penyampaiannya di tiap kelas. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan ini. Biarlah kakak-kakak yang akan melayani diberikan hikmat menyesuaikan dengan konteksnya masing-masing dan adik-adik diperkenalkan tentang Tuhan dan kami bertumbuh bersama. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus berkati.